Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini saya Lose Indra yang akan men-sharingkan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Dan ya tentunya secara online di YouTube yang sedang kalian tonton ini. Dan sebelum kita lebih lanjut dalam beribadah, kita pertama bernyanyi dulu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan Lose bawakan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu pada pagi hari ini di mana kami boleh beribadah walaupun secara online kepadamu. Tuhan berikanlah kami hati yang mau mendengarkan dan bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Tuhan firman yang mungkin kami dengarkan ini biarlah walaupun singkat, biarlah itu menjadi pegangan dan pelita dalam langkah kaki kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu tidak hanya masuk lewat telinga kanan dan keluar lewat telinga kiri, tapi benar-benar kami pahami Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan kami, membukakan hati kami untuk mengerti firman-Mu. Dan kami serahkan waktu kami mendengarkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat tahun baru Imlek bagi adik-adik yang merayakan Bung Si Fasai. Semoga tepat ya pelafalannya. Dan selamat hari Valentine. Ya, hari ini 14 Februari 2021. Selamat hari Valentine. Oke, kita lanjut. Hari ini Lose yang akan cerita, dan ya tentunya berdasarkan Alkitab ya ceritanya, dan semoga kalian enjoy dengan cerita Lose. Nah, lanjut aja. Pernah gak sih adik-adik disakiti orang, atau lebih halus merasa tersakiti karena perbuatan dan perkataan teman orang lain? Lose yakin sih pernah lah ya, biarpun hanya sekali, tapi itu artinya pernah kan. Nah, lalu seperti apa respon kamu ketika kamu merasa tersakiti tersebut? Apa kamu marah? Apa kamu dendam? Atau apa kamu menyakitinya balik? Aku harus balas. Atau kamu malah memaafkan? Apapun itu respon kalian, hanya kamu dan Tuhan saja yang tahu. Oke, Lose sedikit cerita waktu Lose seumuran kalian, ya kelas 7 gitu ya, SMP. Lose pernah tersakiti, tersakiti bukan karena cewek ya, bukan. Tapi karena respon teman Lose kepada Lose yang sinis dan tidak suka dengan keberadaan Lause. Alasannya sih simple, ya karena kita waktu ulangan, Lause tidak mau berbagi jawaban dengan dia minta jawaban Lause dan Lause tidak mau kasih. Karena memang Lause juga dari
dulu sih, nggak tahu kenapa bisa ada seperti itu, udah kian dari dulu, dari SD seperti itu. Lause itu kalau ujiannya serius, biarpun Lause belum belajar, Lause tidak mau menyontek, dan Lause juga mau tidak dicontek, biarpun Lause belum belajar. Nggak apa-apa deh, apapun yang ada di kepala ini, itulah yang akan keluar. Mau tahu atau enggak, pokoknya saya nggak mau nyontek. Itu Lause. Nggak tahu kenapa Lause biasa seperti itu dari dulu. Nah, tapi itu salah satu sisi positif sih ya. Bersyukur banget bisa Lause seperti itu dari dulu. Nah, karena Lause tidak mau berbagi jawaban, ya dia minta jawaban, dia nggak mau. Lause nggak mau kasih. Dia marah, dia kesel, gitu. Dan kamu tahu sikapnya itu makin menjadi gitu. Dia makin menjelek-jelekan Lause lah. Jadi bilanglah Lause pelit, dan bilang gak setia kawan, dan sampai akhirnya kita baku tonjok. Ya, baku tonjok, saling tonjok menonjok. Kita dipanggil ke ruang guru setelah itu, dan untungnya ya orang tua nggak dipanggil, dan kita berdamai di sana. Lalu apa sih yang membuat akhirnya kita baku tonjok? Kenapa bisa sampai akhirnya harus diakhiri dengan baku tonjok, baru setelah itu berdamai, setelah di ruang guru? Nanti temukan jawabannya di akhir cerita Lause. Kita balik dulu ke cerita Alkitab. Dan tema kita hari ini, kita mau bahas tentang pengampunan. Oke? Itu menarik, tapi nanti kita bahas. Nah, bahan cerita kita hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 dengan judul perikop adalah perumpamaan tentang pengampunan. Oke. Adik-adik ambil waktu dulu untuk baca ya. Lause kalau baca semua cerita ini lumayan panjang. Kalian pause dulu video ini dan buka Alkitabmu, baca nats tersebut, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Pause dulu, baca dulu. Oke? Oke, Lause anggap kalian sudah selesai membacanya, dan kita lanjut masuk dalam ceritanya. Di awal cerita kita diceritakan bahwa Petrus bertanya kepada Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku atau berbuat dosa kepadaku? Apakah sampai 7 kali? Tuhan Yesus menjawab, bukan, tapi sampai 70 kali 7 kali. Lalu Tuhan Yesus meneruskan dengan menceritakan suatu perumpamaan yang tentunya kalian sudah baca tadi. Tuhan Yesus menceritakan kepada muridnya tentang seorang hamba yang berutang pada tuannya 10.000 talenta. Kamu tahu nggak sih, 1 talenta atau talenta itu sebanyak apa? Jadi kalau misalnya adik-adik buka di dalam kamus Alkitab yang ada di halaman belakang, di sana tertulis bahwa talenta adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya di dalam PB, Perjanjian Baru. Istilahnya triliun lah gitu. Jadi di atas juta, yang lebih besar dari juta adalah miliar, yang lebih besar dari miliar adalah triliun. Ya, kalau ada yang lebih besar dari triliun, ya kira-kira itulah, setara itulah talenta. Jadi ya ukuran yang paling besar gitu untuk mata uang waktu itu. Nah, dan juga 1 talenta setara dengan 6.000 dinar. Istilahnya 1.000 juta setara dengan 1 miliar. Nah, 6.000 dinar setara dengan 1 talenta. Nah, si hamba ini berutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berapa dinar? Nah, kalau ada dihitung, artinya 10.000 kali 6.000 itu 60 juta dinar gitu. Jadi hamba itu berutang kepada tuannya 60 juta dinar. Wow. Sebagai informasi, waktu itu tuh jadi kalau misalnya kita kerja, 1 hari kita diupah 1 dinar. Ya, bisa baca dalam Matius 18. Adik-adik bisa baca dalam Matius 20, tidak jauh dari tempat tadi, dari firman Tuhan yang tadi. Matius 20 ayat 2. Di sana ditulis bahwa setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi kita anggap aja dulu upah sehari itu adalah 1 dinar untuk kerja 1 hari. Ya bisa lebih, bisa kurang, itu tergantung dari kamu kerja dan kamu kerja kepada tuan yang seperti apa gitu. Nah, kita anggap aja dulu 1 dinar adalah upah untuk kerja 1 hari. Kalau dia punya utang 60 juta dinar, artinya
Kalau dalam 1 tahun kita anggap ada 365 hari. Kita bagi aja, 60 juta dibagi 365. Di kalkulator ada dia bisa menemukan hasilnya kurang lebih 164, sekian. Yang artinya adalah ada 164 tahun kamu kerja, bahkan lebih, baru itu utang lunas. Umur kita aja belum tentu nyampai 100 tahun. Si hamba ini malah punya utang yang harus dia kerjakan sampai 164 tahun lebih. Wow. Itu terlalu lama. Kecuali kalau misalnya itu hampir mustahil lah ya dia bisa bayar. Kecuali kalau misalnya dia kayak mendadak atau mendadak jadi raja, who knows, nggak ada. Ya kecuali. Jadi nggak mustahil untuk dia bayar gitu utangnya. Lalu waktu itu lagi ada perkumpulan dan si raja nagih utang ke dia, bilang, mana utangmu? Si raja bukan, si tuannya menagih utang ke dia, mana utangmu? Dan dia bersujud kepada tuannya, dia berkata kurang lebih seperti ini, maaf tuan, aku belum bisa, berikanlah aku kesempatan, utangku pasti akan aku bayarkan. Dan si tuan yang merasa iba dan berpikir bahwa mungkin si tuan berpikir ini kayaknya mustahil gitu untuk dia bisa bayar utang segitu. Akhirnya si tuan dengan rasa ibanya dia berkata kepada hambanya itu, baiklah, utangmu bebas, utangmu lunas, terbayar lunas, nggak ada lagi. Kamu bisa bayangkan nggak si hamba itu responnya seperti apa? Kalau lo usah di posisinya dia, ya Tuhan terima kasih banget. Itu anugerah yang besar banget. Aduh, gila. Aduh, hebat banget dah kalau tuannya itu baik banget kepada dia. Nah, itu tuh anugerah yang, aduh, enak banget dong ya. Utangnya hilang, udah berutang segitu hilang. Aduh, Lose nggak bisa menggambarkan deh. Lose bersikap seperti apa, berespon seperti apa waktu itu. Kalau misalnya di posisi hamba tersebut. Nah, setelah selesai berkumpul dengan tuannya, mereka akhirnya pulang masing-masing ke tempatnya dan rupanya ada orang yang berutang kepada hamba tersebut. Dan jadi ada kawannya yang berutang kepada dia 100 dinar. 100 dinar. 100 ya, bukan 100.000, bukan 100 apa, 100 dinar. Ya dibandingkan dengan 60 juta dengan 100 itu jauh banget itu jauhnya. Jadi ya, dia punya utang, kawannya itu punya utang 100 dinar ke dia. Responnya dia apa? Dia langsung mencekik temannya itu, ditulis dalam Alkitab, dia mencekik temannya itu, dia bilang, bayar utangmu sekarang. Si kawannya itu melakukan hal yang sama ketika si hamba tadi itu ditagih sama tuannya. Dia bersujud, dia bilang, maaf, aku belum bisa sekarang, tapi utangku pasti akan aku bayar, berikan aku kesempatan lagi. Kira-kira apa respon si hamba itu? Dia malah menjebloskan temannya, dia bilang dia jebloskan ke dalam penjara sampai dia bayar utangnya. Itu nggak tahu diri sih menurut saya. Setelah dia dibebaskan dari utang yang sangat besar, kemudian ada orang berutang kecil kepada dia. Aduh gimana ya, benar-benar nggak tahu diri sampai dia jebloskan ke dalam penjara gitu. Sampai dia jebloskan ke dalam penjara. Kalau sama tuannya tadi mungkin dia dihukum mati malah untuk bayar utangnya itu, atau gimana saya langsung nggak tahu. Tapi itulah sikapnya, parah banget. Nah, orang-orang di sekitar yang menyaksikan hal itu, mereka melapor kepada tuannya tadi. Begini loh si hamba tadi itu yang mendapat berkat anugerah yang tadi Tuhan kasih kepada dia, ya dia begini jadinya. Ya tuannya marah dan dia menyuruh algojo-algojonya, prajuritnya, untuk tagih hutang si hamba itu. Penghapusan hutang batal. Bayar utangmu. Ya, misalnya hamba tadi itu bayar utangnya lagi yang 60 juta yang tadi sempat senang hilang utangnya, sekarang ada. Ya suka-suka si Tuhan. Perumpamaan ini itu adik-adik ibarat kasih Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus dengan perumpamaan seperti ini? Karena Tuhan sudah mengampuni seluruh dosa kita atau hutang kita, istilahnya gitu. Tuhan sudah bayar semua, sudah anggap lunas, kita nggak perlu bayar lagi seluruhnya gitu, utang itu, dosa itu.
Ya, walaupun dosa dengan hutang tidak sama ya, tapi kita anggap aja dulu itu seperti itu. Jadi semuanya itu udah lunas gitu. Dosa-dosa kita itu dibayarkan. Nah, dan sudah seharusnya kita juga melakukan begitu kepada orang lain yang bersalah berbuat dosa kepada kita. Bukan hanya saudara kita. Kita semua bersaudara lah ya di dalam Tuhan, ya memang benar seperti itu. Tapi orang-orang di luar sana yang kita anggap orang lain bukan siapa-siapanya kita ya, siapapun mereka yang berbuat dosa kepada kita, sudah seharusnya kita mengampuni, mengasihi mereka. Makanya juga ada tertulis dalam firman Tuhan, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ada juga tertulis dalam firman Tuhan, kasihilah orang yang menganiaya kamu atau musuhamu, dan berdoalah bagi mereka. Kamu baca deh Matius 6. Coba kita baca Matius 6 ayat 14 sampai 15. Di sana tertulis bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni segala kesalahanmu. Mengampuni kesalahanmu. Sama dengan penutup cerita tadi di dalam firman yang nas tadi Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kalau kita baca 35 ayat yang 35, di sana tertulis bahwa maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, seperti Tuhan tadi akan berbuat demikian, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Adik-adik, kalau kita lihat kalender ya, hari ini 14 Februari. Ya, hari dimana lebih tepatnya sebenarnya kalian menonton video ini ya. Karena kalau hari Lause take video ini ya tentu bukan tanggal 14 Februari. Tapi kalau kalian pas nonton video ini pasti itu adalah Minggu 14 Februari. Apa sih artinya tanggal tersebut? Ya, artinya hari kasih sayang. Kenapa sih bisa jadi hari kasih sayang? Itu sejarahnya panjang. Suatu saat kalian pasti tahu dan Lause tidak akan bahas itu sekarang. Tapi yang jelas, hari Valentine ini kita mengenai dengan hari kasih sayang. Dan karena momen tersebut, kesempatan tersebut, marilah kita merenungkan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah bentuk kasih terbesar yang pernah ada di dalam dunia. Kematian Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, setelah kita beroleh kasih terbesar tersebut, kita seharusnya meneruskannya kepada sesama kita, kepada orang lain. Nggak harus saudara kita, orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita harus meneruskannya. Dan kita harus seharusnya serupa dengan Kristus. Mengampuni bukanlah perkara mudah. Mulut kita mungkin bisa bilang, aku mengampuni kamu kok. Ketika ada orang minta maaf kepada kita, maaf ya sikap aku tadi begini. Oh nggak apa-apa. Apalagi kalau orang itu nggak bilang begitu ke kita, aduh hati kita entah bagaimana. Nggak ada yang tahu kan ya. Nah, itulah. Jadi sering sekali ya, tidak jarang apa yang keluar di mulut kita tidak sinkron atau tidak sesuai dengan hati kita. Itu sering sekali. Dan hati kita yang tahu adalah Tuhan dan kita. Oleh sebab itu, hendaklah apa yang keluar dari mulutmu adalah apa yang ada dalam hatimu dan apa yang seharusnya memberkati orang. Sehingga hatimu harus benar-benar bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Jangan bersandar pada pendirianmu sendiri. Harus bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Meminta pertolongan Roh Kudus untuk dibimbing, diberikan hikmat. Mintalah, maka akan diberikan kepada kamu. Tertulis dalam Alkitab. Lause lanjut cerita yang di awal tadi. Kenapa sampai akhirnya Lause baku tonjok ditonjok, ya, menonjok ditonjok istilahnya. Hal itu disebabkan karena satu, Lause waktu itu orangnya itu gampang marah, istilahnya sumbu pendek gitu, cepat meledak, cepat marah. Dan waktu itu Lause sudah habis kesabaran karena sikapnya yang seperti itu makin menjadi. Ya tidak gampang kan mengampuni karena orang lain itu berbeda dengan kita. Jadi ya sikap orang ke kita ya berbeda-beda.
teman Lause yang menyimpan perasaan tidak senang, yang dia udah kian menyimpan perasaan tidak suka, tidak senang, marah atau gimana sama Lause, ya makin hari makin menjadi gara-gara dia menyimpan perasaan itu. Jadi kamu yang punya perasaan seperti itu kepada teman kamu atau siapapun, jangan sekali-kali menyimpannya ya. Segera buang perasaan itu, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan bantu aku untuk tidak berpikir, untuk tidak menyimpan perasaan seperti itu kepada orang. Jangan ya, kamu segera buang hal itu. Berdoalah supaya Tuhan bisa mampukan kamu melakukannya. Itu cukup sulit. Itu sulit bagi kita yang ya beberapa orang itu sulit. Jadi perlu pertolongan Tuhan. Ya, dan Lause juga yang bersikap cepat habis kesabarannya jangan kamu ikuti. Ya, itu adalah sikap manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Lause waktu itu keras kepala banget orangnya. Ya, semua Lause bersandar pada apa pengetahuan Lause, itulah keras kepala. Nah, itulah dampaknya. Sumbu pendek, baku tonjok menonjok. Akhirnya dipanggil guru. Ya, tapi ya jangan samakan Lause dengan yang sekarang. Tentu sudah berbeda. Semua proses yang Lause lalui sudah panjang banget dari SMP sampai sekarang. Sudah beda ceritanya kalau sekarang. Ya, sekian apa yang bisa Lause sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat tahun baru bagi adik-adik yang merayakannya. Selamat hari kasih sayang juga. Lause ucapkan kembali. Semoga apa yang sudah Lause ceritakan bisa menjadi berkat dan berkat ya bagi adik-adik semua. Jaga kesehatan selalu ya di tengah situasi seperti ini. Jangan bosan-bosannya mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosannya mendengarkan firman Tuhan. Dan juga pembelajaran online gitu ya. Jangan bosan-bosannya mengikuti ya semua yang serba online deh. Kamu tetap semangat ya. Kalian semua. Lause tahu seperti apa perjuangan menjalani yang serba online ini. Dan itu butuh perjuangan ekstra sebenarnya. Mungkin awalnya enak, tapi di tengah-tengah, di akhir-akhir, waduh, ini butuh perjuangan ternyata. Nggak segampang di awal-awal gitu. Itu yang bisa Lause sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Yap. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan melalui scan barcode yang ada di layar adik-adik saat ini. Kalau misalnya adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik bisa meminta bantuan papa mama untuk bantu scan barcode-nya. Nah, sembari kita mengumpulkan persembahan, kita juga bernyanyi Sentuh Hatiku. Bapakku mencintai
Persembahan sudah dikumpulkan dan kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita bernyanyi lagu terakhir untuk menutup ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Oke adik, sebelum kita selesai ibadahnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami dengarkan pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk Roh sudah membawakan ibadah. Tolong Tuhan berkati ibadah atau sharing firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengarkan itu dapat kami mengerti, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Dan waktu kami ke depan, minggu kami ke depan, kami mau serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami di tengah-tengah situasi kesulitan yang tengah kami alami. Kami mohon pertolongan, penyertaan dari Tuhan sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami selalu bersyukur. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu selanjutnya bersama Lause yang lain. Lause Indra di sini. Sampai jumpa. Bye.